warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa Waalaikumsalam. bertemu dengan Anda dalam obrolan kita tentang tema-tema yang terupdate dan teraktual, terutama tentang kondisi masyarakat yang sedang hari ini. Dan hari ini kita dikecohkan atau dikejutkan dengan kebijakan politik Amerika tentang tarif masuk biaya atau biaya impor yang cukup tinggi terhadap negara-negara yang sedang, apakah ini memang sengaja ditarik oleh Amerika atau bagaimana, saya juga kurang paham. Dan untuk itu kita akan mendiskusikan hal tersebut dengan narasumber kita yang sudah biasa mau mengupas tentang topik-topik nasional dan internasional. Narasumber kita sore ini adalah Ustadz Ariandi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari ini kita banyak yang dikejutkan dengan kebijakan baru Amerika yang sebelumnya memang sudah terkenal dengan kebijakan-kebijakan yang nyeleneh dan ekstrim ya, Mhm. tentang Palestina, tentang perekonomian, bahkan tentang kepemilikan senjata nuklir dan segala macamnya. Selalu Amerika menunjukkan arogansinya yang luar biasa. Nah, hari ini Amerika, bukan hari ini, beberapa waktu yang lalu Amerika menetapkan tarif minimum 10% dalam isi perang dagang yang baru dimulainya. Bahkan untuk 57 negara, Amerika menetapkan tarif yang lebih tinggi lagi. Dan ternyata saya mendapat kabar bahwa Indonesia adalah salah satu dari 57 negara yang akan mendapatkan tarif lebih tinggi tersebut. Pertanyaan saya yang langsung menggelitik saya adalah, kenapa Indonesia menjadi terpilih dari yang di antara 57 negara yang akan mendapatkan tarif yang lebih tinggi itu lagi, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Salam. ya, memang ini satu kondisi yang baru ya, dan memang juga mungkin bagi banyak orang sudah bisa memperkirakan apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika Donald Trump itu biasanya gebrakannya gebrakan yang cukup mengejutkan kan gitu ya, termasuk masalah tarif ini. Hanya memang ini kita harus pahami, bukan terus terang ya, bukan dari sudut pandang keindonesiaan. Artinya Mhm. penerapan tarif Amerika kepada Indonesia, mohon maaf, bukan karena Indonesia penting, bukan. Ya, Indonesia itu hanya salah satu bagian dari negara yang kena tarif, gitu ya. Maka kita harus mengukurnya atau menilainya dari sudut pandang Amerika. Kenapa Amerika Mhm. mengenakan tarif kepada banyak negara ini? Ya. Eh, kita lihat bahwa Donald Trump ini adalah seorang presiden yang kampanyenya punya kampanye dengan slogan yang cukup bisa dikatakan booming ya. Slogannya itu Makes America Great Again kan gitu ya. Menjadikan Amerika hebat kembali lah gitu ya. Nah, salah satu menjadikan Amerika hebat kembali, Trump sendiri menginginkan bahwa Amerika kembali memegang kendali terhadap berbagai sumber produksi. Nah, itu yang diinginkan oleh Trump gitu ya. Nah, dengan Trump menginginkan kembalinya produksi dikendalikan oleh Amerika, bahkan kalau perlu Amerika tidak boleh tergantung dengan negara lain, maka idealnya atau jangka panjangnya Trump menginginkan produksi-produksi yang sebelumnya di Amerika kemudian pindah dan menyebar di banyak negara, terutama di Cina, itu kembali kepada Amerika. Nah, maka untuk mengembalikan ini butuh ada gebrakan di mana Amerika ketika menjual barang atau produksinya kepada negara-negara lain, maka Amerika harus memastikan bahwa barangnya itu bisa masuk ke negara-negara yang menjadi target pasar dengan harga yang terjangkau. Nah, ternyata setelah berjalannya waktu, Amerika melihat banyak negara yang mengenakan tarif yang bisa dikatakan super ya terhadap barang-barang dari Amerika. Termasuk Indonesia yang mengenakan tarif kepada barang Amerika hampir 70% kan gitu ya, hampir 70%. Jadi barang dari Amerika, sedangkan barang dari Cina ya jauh di bawah itu kan gitu. Nah, ini tentunya bagi Trump dianggap ya negara-negara yang memberikan tarif bea masuk ya cukai yang besar kepada produk-produk Amerika adalah negara yang menghambat kan begitu ya, negara yang menghambat. Maka bagi Trump pilihannya dua gitu ya. Negara-negara itu sudah milih. Pertama, Trump akan memberikan apa namanya, tarif balasan
gitu. Yang tarif balasannya menurut Trump nggak sebesar yang dilakukan, cukup dipotong setengahnya kan gitu katanya gitu ya. Atau yang kedua, negosiasi bagaimana agar Amerika bisa masuk barang-barangnya ke negara tersebut dengan tarif yang jauh lebih murah itu. Nah, maka ini menjadi satu satu apa ya, satu konsep besar bagi Trump, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk nyaris seluruh negara di dunia. Ya, nyaris untuk seluruh negara di dunia. Maka Trump melontarkan sebuah ancaman negara-negara yang mengenakan tarif kepada produk Amerika, maka Amerika akan membalas. Nah, ternyata ada beberapa negara, nggak banyak, 2 atau 3 negara yang kemudian nggak terima, gitu ya. Yang tercatat melakukan perlawanan secara masif hanya 2 negara. Yang pertama itu Cina, kita lihat. Yang kedua adalah Kanada. Kanada tapi tidak melakukan balasan lebih lanjut. Cina yang hingga hari ini belum selesai balasan untuk menaikkan tarif dari Amerika. Gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari skenario global, skenario besar dari Donald Trump untuk bisa membangkitkan lagi Amerika. Agar Amerika memegang kendali lagi terhadap perdagangan dunia. Seperti itu. Dan Indonesia menjadi salah satu korbannya. Jadi memang Amerika sebelumnya sudah mengalami tarif yang cukup tinggi oleh negara-negara tersebut. Kemudian ini adalah bentuk seperti semacam pembalasan supaya Amerika Ya, ya. bangkit. Nah, kalau Indonesia misalnya mendapatkan tarif seperti itu di Amerika masuk jadi tarif yang tinggi itu kayaknya bakal jadi susah dan segala macam. Tapi bagaimana kalau Amerika sendiri yang melakukannya sepertinya kok dengan mudah melakukan berbagai politik ekonominya yang atraktif itu bisa dengan mudah dilakukan, sedangkan negara-negara lain nggak bisa semudah Amerika, padahal sama-sama dengan level sebuah negara. Apa yang paling menonjol dari Amerika sehingga Amerika dengan mudah melakukan hal-hal semacam itu, Ustaz? Ya. Jadi gini, ketika kita melihat negara di dunia, maka kita harus melihat negara itu dari sudut pandang daya tawarnya atau pengaruhnya, kan gitu ya. Negara yang berpengaruh, ya, yang seringkali mungkin kita sebut sebagai negara adidaya, gitu ya. Inilah negara-negara yang memang memiliki kekuatan lebih, memiliki kemampuan lebih, memiliki daya tawar yang lebih. Yang daya tawar ini dibangun bukan hanya sekedar karena banyaknya penduduk, bukan hanya karena banyaknya uang atau luasnya wilayah, bukan gitu ya. Tapi dibangun atas dasar kombinasi dari berbagai kemampuan. Kemampuan politiknya, kemampuan ekonominya, kemampuan sumber dayanya, termasuk kemampuan militernya. Sehingga negara seperti ini menjadi negara adidaya yang memiliki daya tawar yang tinggi. Nah, dengan kita melihat negara yang sudah menduduki posisi sebagai negara adidaya dan memiliki daya tawar tinggi, maka kembali lagi, ketika dia melakukan penawaran, itu susah untuk ditolak. Artinya kalau dalam politik bukan susah ditolak, orang takut untuk menolak. Nah, gitu ya. Takut untuk menolak. Karena mirip-mirip seperti jualan gitu ya. Kalau pedagangnya ini memiliki daya tawar tinggi, maka sulit tertolak kan gitu ya jualannya. Nah, ini kalau dalam politik, maka sulit untuk menolak tawaran dari negara adidaya. Nah, inilah yang menjadi kelebihan utamanya Amerika, di mana Amerika memiliki daya tawar yang tinggi sebagai negara adidaya. Bahkan kalau bisa kita lihat, mungkin Amerika adalah negara adidaya nomor 1 di dunia dengan daya tawar tertinggi yang ada. Karena bisa kita lihat hampir eh, nyaris ya negara-negara di dunia ini semua tunduk sama Amerika. Nggak berani untuk menolak apa yang diinginkan oleh Amerika. Karena daya tawarnya Amerika itu sedemikian tinggi. Tadi Ustaz sampaikan bahwa Cina dan Kanada yang selama ini masih tercatat ada 2 negara yang siap melakukan penolakan dan perlawanan terhadap tarif dagang yang baru diterapkan oleh Amerika ini. Sudah jelas mereka sepertinya siap pasang badan. Kira-kira bagaimana dengan Indonesia, Ustaz? Apakah juga akan melakukan hal yang serupa atau akan menempuh jalan lain bernegosiasi, berdamai atau ngikut aja ini kira-kira Indonesia? Apa yang akan dilakukan? Ya, kalau dikatakan apa yang dilakukan Indonesia sudah jelas Presiden Prabowo mengirimkan 3 orang menterinya ke Amerika untuk negosiasi. Itu yang dilakukan. Itu sudah jelas gitu ya. Jadi kalau ditanya
apakah Indonesia bisa bisa untuk bertindak seperti Kanada atau Cina? Maka kita bisa lihat dari sisi kemampuan Indonesia, apakah Indonesia memiliki daya tawar yang cukup, daya tawar yang kuat, gitu ya. Lebih sulit mana Indonesia menolak Amerika atau membiarkan Amerika? Ya. Apakah Indonesia sudah siap diboikot Amerika? Apakah Indonesia sudah siap dipersulit oleh Amerika? Termasuk juga kalau kita bicara Amerika, berarti dengan segala instrumennya, termasuk IMF, Bank Dunia, dan lain sebagainya. Apakah Indonesia sudah siap? Kan itu pertanyaannya. Kalau Indonesia sudah siap starting from zero lagi, artinya tidak mengandalkan luar negeri, harusnya berani untuk menghadapi apa namanya daya tawar Amerika yang sedemikian tinggi. Tapi pertanyaannya siap nggak kan gitu ya? Kalau seandainya Indonesia kemudian memberanikan diri menghadapi boykot Amerika, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Pertanyaannya adalah seberapa banyak investasi asing, investasi yang di bawah kendali Amerika dan badan-badan dunia yang di bawah kendali Amerika, seperti IMF, Bank Dunia, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Maka ketika Indonesia menolak, maka kemungkinan paling utama, paling besar, paling pertama adalah Amerika akan mencabut itu. Pertanyaannya Indonesia sanggup nggak bertahan dengan dicabut itu? Kalau kita bicara pikiran logis, harusnya sanggup. Karena kita memiliki kemampuan dan apa namanya sumber daya alam, sumber daya manusia yang cukup. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap memulai dari awal lagi? Kenapa? Karena kita sudah kepalang nyaman, kepalang enak, kepalang mudah dengan berbagai investasi asing. Bahkan banyak sekali dari ekonom yang menyatakan kunci dari berkembangnya negara adalah investasi asing. Tanpa investasi asing, negara akan lambat atau bahkan akan nggak bisa maju sama sekali. Ya. Padahal ini kita bicara bukan bukan negara nggak punya apa-apa loh ya. Indonesia ini kan negara yang memiliki nyaris segalanya. Sumber daya alamnya sangat melimpah, sumber daya manusianya juga bisa dikatakan lebih dari cukup kan gitu ya. Ya. Tinggal pengelolanya saja. Mau nggak bisa mengelola ini dengan jujur, dengan amanah, tanpa mengandalkan asing, dan membawa bangsa ini untuk bisa mencapai kemajuannya. Kalau siap, artinya siap susah, siap apa namanya, siap mulai dari awal lagi, siap kita apa namanya kerja keras lagi, insya Allah bisa. Pertanyaannya yang sudah nyaman, mau nggak kan gitu. Secara logika harusnya bisa, Ustaz ya. Indonesia kan apa yang tidak punya? Bahkan kita sawah masih banyak, kita nggak mungkin kelaparan harusnya secara logika. Ya, Sumber daya, minyak bumi, gas segala macam kita punya. Harusnya kalau kita nekat, kita bisa hidup kan gitu, Ustaz ya. ya bisa dikatakan Seperti Indonesia itu. punya segalanya kecuali satu, ya, kemauan daripada para pengelola negara. Itu yang tidak kita punya. Betul. Ustaz, sampai hari ini kan sebenarnya masih banyak ya negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, yang dipimpin juga oleh seorang Muslim. Banyak negara-negara yang sebenarnya bisa dikatakan sebuah negara besar juga, seperti Indonesia ini kan sebenarnya sebuah negara yang cukup Ya, besar, dengan sumber daya alam yang luar biasa. Tapi kenapa yang menjadi sering menjadi pertanyaan orang-orang awam seperti saya adalah kenapa seolah-olah menjadi tidak berdaya, menjadi objek penderita yang harus tunduk dengan segala hal yang diputuskan oleh Amerika, seolah-olah harus seorang yang harus taat kepada tuannya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal sama-sama sebuah negara. Bahkan kalau bisa dibilang Indonesia lebih kaya sebenarnya. Kita punya emas yang mereka nggak punya. Kita punya ya, sumber daya yang kita punya. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi dengan negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara Muslim yang lain? ya. Jadi gini, kita ini kaum muslimin punya negara besar. Betul kalau kita katakan negara besar. Tapi ingat, negara besar tidak mesti atau tidak selalu menjadi negara adidaya. Besar itu belum tentu dia punya daya tawar atau punya kemampuan yang tinggi. Nah, Indonesia ini cuma besar tubuhnya doangan gitu ya. Mohon maaf, isinya kosong ya.
Nggak ditakuti. Apa buktinya tidak ditakuti? Wong asing dengan mudah masuk ke Indonesia, kapal perang asing masuk ke Indonesia, perbatasan Indonesia bolak-balik dimasuki oleh negara-negara asing. Itu kan bukti Indonesia besar, tapi kopong, mohon maaf, nggak ditakuti. Nah, bagaimana Indonesia mau menjadi negara adidaya kalau sama asing saja, asing tidak sama sekali memberikan penghormatan. Indonesia tidak punya daya tawar, ya. Mohon maaf, bukan mengecilkan Indonesia, tapi kita melihat fakta bahwa di mata asing Indonesia ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan mereka sama sekali tidak merasa butuh untuk melakukan penghormatan kepada Indonesia. Begitu pula negeri-negeri muslim lain, ya. Negeri-negeri muslim lain itu juga sama, yaitu ya bahwa kita melihat mereka hanya besar secara wilayah, besar secara jumlah penduduk, tapi mereka tidak menjadi negara adidaya, kan gitu ya. Kenapa tidak menjadi negara adidaya? Nah, ini memang satu bahasan yang besar. Kenapa? Kaum muslimin ini punya, kalau kita katakan ya, bahasa satu kutukan, lah, gitu ya. Bahasanya kutukan. Apa? Kaum muslimin itu tidak akan bisa berjaya kecuali bersatu. Kan gitu. Nah, faktanya apakah kaum muslimin sekarang bersatu? Enggak. Maka jangan berharap kaum muslimin akan bisa berjaya menjadi negara adidaya selama persatuan yang harusnya ada di antara kaum muslimin itu enggak ada. Baik Ustaz, sebenarnya kita negara besar, negara kaya, tapi tadi Ustaz bilang kita cuma bongsor di badan doang tuh Ya. yang justru hanya dieksploitasi lemak kita ya oleh mereka karena kita nggak punya apa. Nah, kalau kita berbicara biasanya kita selalu mengkaitkan dengan keyakinan kita dengan agama kita. Menghadapi kondisi yang seperti ini, menghadapi kondisi yang sebenarnya tidak tidak menguntungkan bagi umat Islam ini. Apakah agama kita, agama Islam, mempunyai solusi terhadap kondisi seperti ini, Ustaz? Insya Allah Islam punya solusi yang sangat jelas ya, sederhana. Itu apa? Islam punya satu tujuan yang itu memang mungkin kita nangkapnya nggak terlalu nangkap secara jelas ya. Tapi ada satu yang sering kali kita katakan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kan begitu. Pertanyaannya, Islam sebagai rahmatan lil alamin itu given, otomatis ada, atau harus diwujudkan? Kan gitu. Itu kan harus diwujudkan. Pertanyaannya, untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam itu harus dalam bentuk terpecah-pecah seperti sekarang menjadi puluhan negara atau harus bersatu. Ternyata mau nggak mau harus bersatu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita ini kena kutukan dalam tanda kutip. Kita ini nggak akan bisa menjadi satu yang hebat selama kita nggak bersatu. Selama kaum muslimin berpecah belah, gitu ya, maka ini nggak akan bisa. Dan ini satu-satunya doa Rasulullah yang nggak diijabah, gitu ya. Jadi Rasulullah itu minta dicabut fitnah terpecah belah ini dan ini nggak diijabah oleh Allah. Jadi memang fitnahnya kaum muslimin adalah terpecah belah. Tapi apakah ini bisa diatasi? Insya Allah bisa, gitu ya. Bagaimana dengan cara kaum muslimin saling merendahkan egonya? Kan sekarang ini yang repot adalah antar sesama kaum muslimin ini lebih besar keributannya dibanding dengan musuh-musuh Islam, gitu ya. Maka pertama kita harus pastikan tujuan kita adalah mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menyatukan kaum muslimin. Kan begitu. Pertanyaan berikutnya, kaum muslimin bersatunya dengan cara apa? Apakah cukup dengan organisasi, dengan lembaga yang seperti ada, OKI dan lain sebagainya? Apakah cukup dengan lembaga seperti itu bisa kuat? Ternyata juga enggak. Ternyata Rasulullah sudah menggambarkan bahwa kaum muslimin yang namanya bersatu itu harus di bawah satu pimpinan, satu imam. Nah, inilah yang kita sebut dalam Islam sebagai daulah Islam atau daulah khilafah. Kan gitu ya. Atau dengan sebutan lain nggak masalah. Yang penting adalah kaum muslimin sedunia itu memiliki satu pimpinan, satu komando, sehingga kaum muslimin dunia bisa bergerak bersamaan. Itulah yang pasti akan menggentarkan musuh Allah. Itu. Maka dengan kita berusaha untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dengan menyatukan kaum muslimin yang bersatunya ini dalam sebuah institusi yang dipimpin oleh satu komando, satu imam,
Yang imamnya tentu bukan imam sholat ya, nggak mungkin imam sholat satu komando kan gitu ya. Pasti imamnya, pemimpinnya adalah pemimpin dalam institusi yang bentuknya kita sebut sebagai negara. Nah, dalam Islam kita sebut sebagai sultan, amirul mukminin, sebagai imam atau sebagai khalifah kan begitu. Maka ini solusi ya untuk menjadikan Islam sebagai satu yang kuat. Jadi jangan kita balik. Yang penting ada khalifah bukan. Tapi bagaimana mewujudkan rahmatan lil alamin dengan bersatunya kaum muslimin yang bersatunya ini di bawah satu komando, yang komandonya ini adalah seorang khalifah atau imam atau amil mukminin atau sultan atau nama-nama lain yang umum digunakan oleh para ulama itu. Ya, keberadaan sultan tanpa persatuan kaum muslimin maka tidak akan membawa kepada Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam tidak akan bisa berjaya, tidak akan bisa bersatu tanpa adanya sebuah institusi, yaitu khilafah atau apapun namanya, yang menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tapi hal itu kan belum belum terjadi, dan itu seperti Ustadz bilang tadi, itu harus diwujudkan, nggak bisa muncul dengan sendirinya. Ya, Nah, sementara ini untuk mewujudkan hal itu, ini kan jadi PR kita bersama nih Ustadz ya, ya, dari para penguasanya maupun seluruh umat Islam. Kalau begitu, bagaimana mewujudkan hal itu? Nah, konsep apa yang bisa kita lakukan atau apa yang seharusnya dilakukan supaya hal itu terjadi dan kemudian Islam kembali berjaya dan bisa menjadi mercusuar dunia seperti yang pernah terjadi? Apa yang seharusnya ya. dilakukan oleh umat Islam? Ya, yang pertama tentunya satu yang harus dipahami kaum muslimin adalah menurunkan ego menurut saya, ya. Bagaimana kaum muslimin ini ketika berhadapan dengan sesama muslim bukan menghadapi mereka sebagai musuh, bukan sebagai pesaing, tapi harusnya kita menghadapi sebagai saudara. Yang dimana kita punya tujuan bersama, yang insya Allah itu tujuan itu tidak akan bisa, artinya tujuan yang insya Allah disepakati lah kaum muslimin. Ya, kira-kira ada nggak kaum muslimin menolak bahwa Islam itu rahmatan lil alamin dan kita harus mewujudkan? Ya. Nah, dengan tujuan itu, maka kita harapkan kita bisa bergerak bersama. Kita bisa bergerak bareng, mungkin bergerak dengan bidang yang berbeda itu silahkan, bergerak dengan konsep yang berbeda silahkan, tapi kita punya goals yang sama. Apa? Mengembalikan Islam pada posisinya, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang sudah pernah terjadi selama kurang lebih 1400 tahun ke belakang, kan gitu ya. Yang itu tercatat oleh sejarah. Yang itu bisa kita lihat, yang menguatkan mereka adalah persatuan, yang dimana persatuan kaum muslimin dipimpin oleh satu komando. Kita hafal, kita mungkin dengar cerita Salahuddin Al-Ayyubi, kita dengar juga ceritanya Muhammad Al-Fatih, kita dengar juga ceritanya Sulaiman Al-Qanuni, dan yang lainnya, Khalifah Al-Ma'mun gitu ya, Harun Al-Rasyid dan lain sebagainya. Itu menjadi catatan sejarah, bukan hayalan, dan bukti sejarah bahwa Islam bisa membawa kepada titik tersebut. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas sharingnya. Ini sangat mencerahkan. Ini membuka wawasan baru bagi saya secara pribadi tentang bagaimana status sebuah negara yang ternyata ketika bukan negara adidaya, meskipun sama-sama negara, mereka nggak punya bargaining apa-apa, Ya, bahkan harus menerima segala kondisi ya, ya. dan ini dialami umat Islam secara keseluruhan. Untuk topik yang kita diskusikan hari ini, saya ingin dengar closing statement untuk menggarisbawahi tentang apa yang terjadi ya. Silakan Ustaz. Ya, ya, alhamdulillah. Jadi ini memang satu apa yang kita hadapi di dunia sekarang ini menjadi satu gambaran bahwa Amerika adalah negara yang kuat. Itu kita nggak bisa pungkiri kan begitu ya. Dan kekuatan Amerika terletak pada kesatuannya dia ya dalam bagaimana mengelola dunia ini sesuai dengan keinginannya. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh sebuah negara yang memiliki daya tawar yang tinggi, atau dalam bahasa lain negara adidaya. Untuk menghadapi negara adidaya, pilihannya hanya dua: menjadi pengikut negara adidaya atau menjadi pesaing negara adidaya. Kalau kita pengen jadi hebat juga, maka kita harus jadi pesaing. Pertanyaannya, siap nggak kita bersaing? Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Saya berharap bisa segera ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang teraktual Insya yang Allah. sedang terjadi. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama.
Kita demikian tadi obrolan kita dengan Ustadz Ariandi yang tentang membahas tentang politik dunia internasional maupun nasional yang sedang up to date. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan baru untuk kita membuka wawasan kita tentang apa yang sedang sebenarnya terjadi dengan kita umat Islam pada khususnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi masyarakat yang tercerahkan dengan informasi dan obrolan-obrolan yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.